wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fatika Putri dengan NPM 2040602020 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Tika Aksura, NPM 2040602046, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Kenalkan, nama saya Netania Orliana dengan NPM 2040602048, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Risna Arvintiani, NPM 2040602007, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Novita dengan NPM 2040602047, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Pertanyaan, Pak. Baik, pertanyaan pertama itu, apakah sarana dan prasarana di sekolah ini sudah cukup memadai untuk proses belajar mengajar saat ini, Pak? Belum. Untuk sarana prasarana, terutama sarana pembelajaran ya. Untuk pembelajaran, kalau bangunan atau ruang kelas ini masih kurang juga. Ya, ruang kelas masih kurang. Begitu. Nah, untuk sarana prasarana yang lainnya untuk proses pembelajaran, kalau untuk proses pembelajaran di sarana yang ada di kelas itu sudah ada seperti papan tulis, meja, kursi dan sebagainya, itu sudah ada. Kemudian buku-buku mata pelajaran, buku penunjang itu sudah, cuman belum lengkap. Yang belum lengkap hanya beberapa unit, dan prasarana yang lain ya untuk proses pembelajaran berbasis TIK itu juga masih belum memadai. Bagaimanakah proses kegiatan belajar mengajar di masa pandemi saat ini, Pak? Oke, bisa saya jelaskan ya. Proses, saya buka aja ya. Oke. Jadi proses pembelajaran atau proses belajar mengajar di sekolah ini di Simpang Cirilo Tanjung Silor selama masa pandemi COVID-19 ini itu dilaksanakan secara daring, full daring. Jadi artinya proses pembelajarannya melalui menggunakan Zoom meeting, secara virtual, itu sesuai dengan jadwal yang telah dijadwalkan oleh kurikulum, dan selanjutnya untuk penugasan itu menggunakan e-learning. Jadi tidak hanya di e-learning, tidak hanya penugasan saja, juga di sana ada materi-materi kelanjutan, karena proses pembelajaran menggunakan Zoom meeting itu hanya berjalan setiap kali atau per mata pelajaran hanya maksimal 1 jam saja atau 45 menit itu maksimal. Nah, selanjutnya untuk materi pembelajarannya itu di-upload di e-learning. Nah, selain materi di e-learning, selain materi juga ada penugasan. Nah, juga ada bisa diskusi kelompok di e-learning itu. Kemudian ada juga untuk ulangan atau ujian juga menggunakan e-learning semua. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Apakah ada kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di sekolah ini untuk mengembangkan bakat siswa, Pak? Sebelum masa pandemi itu ada dan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah dijadwalkan. Tapi selama pandemi ini untuk jadwal kegiatan ekstrakurikuler itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hanya sekali waktu jika diperlukan nanti kegiatan itu akan dilaksanakan. Selama tahun 2020 itu pembelajaran dilaksanakan secara daring dari rumah. Nah, nanti baru kami melakukan tatap muka terbatas ini sekitar masuk pertengahan Oktober. Kami masuk menjalankan pembelajaran secara PTM terbatas, pertemuan tatap muka terbatas. Kalau untuk secara PJJ yang dimulai dari tahun 2020 ketika pandemi, mulainya itu langsung kita secara
PJJ dan luringnya menggunakan e-learning. Jadi kami membahasakan di sini luring. Luring itu tidak menggunakan video call atau Zoom, tetapi hanya mengirim tugas lewat e-learning ya, bagi siswa yang memang punya kendala dalam hal sinyal. Jadi kami menggunakan e-learning. Jadi mereka kami kirim tugas lewat e-learning, materi lewat e-learning, mereka membuka materinya sendiri, mengerjakan tugas-tugasnya sendiri. Untuk yang kami katakan PJJ, kami kategorikan PJJ di situ menggunakan Zoom. Zoom tambah plus dengan e-learning. Jadi tetap ya dari sekolah kami tetap menjalankan program-program selama tatap muka, yaitu ketika mereka mendapat prestasi ada apresiasi berupa mungkin ya, tapi tidak besar nilainya ya, tetap mendapat seperti waktu tatap muka ada peringkat ya. Jadi sebenarnya kalau kurikulum 13 kan tidak ada peringkat, tetapi dari keaktifan anak tersebut kami bisa memberikan ada reward dari sekolah bahwa anaknya aktif. Bukan dilihat dari kompetensinya ya, tapi keaktifan anak. Kita sudah mulai daring, anak-anak ini kita masuk dalam kelas ya, on time, tunggu 30 menit baru ada. Itu ya, kita lama menunggu. Tingkat kejenuhan anak-anak ya, saya juga belum bisa memastikan, tapi yang saya lihat awal-awal anak-anak oke, jadi 1 bulan 2 bulan anak-anak masih banyak yang masuk. Lama-lama tuh itu jadi ada 10, 15 dari 25.